Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Aungirani, absen 29. Saya Diva Friliang Raini, absen 8. Saya Rumah Viva, absen 6. Saya Fatimah Zahra, absen 12. Saya Mutia Zahra, absen 20. Saya Naila Musyayatur Rahmah, absen 21. Saya Maya Farida, absen 19. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya ada latar belakang terjadinya Orde Baru. 1. PKI dituding sebagai dalang kemarahan rakyat. Bentrokan fisik antara masyarakat yang setia pada Pancasila dan UUD 1945 dengan masa PKI terjadi di Jakarta serta berbagai daerah di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah tuntutan Tritura. Pada 12 Januari 1966, berbagai kekuatan aksi mendatangi gedung DPR GR untuk menuntut. Tuntutannya adalah sebagai berikut. 1. Pembubaran PKI dan ormasnya. Yang kedua, pembersihan Kabinet Dwekora dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga adalah penurunan harga-harga barang. Pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet. Namun, perubahan tersebut tidak memuaskan hati masyarakat karena masih banyak tokoh diduga terlibat dalam G30 SPKI. Ada di dalam kabinet baru yang dikenal sebagai Kabinet 100 Menteri. 3. Super Semar. Presiden Soekarno mengeluarkan Perintah 11 Maret 1966 yang berisi mandat Presiden Soekarno terhadap Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam mengawal jalannya pemerintahan pasca peristiwa G30 SPKI. Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Yang pertama ada pemerintahan sentralistik atau kuatnya kendali pemerintahan pusat terhadap pemerintahan yang ada di daerah. Yang kedua ada pembangunan besar-besaran. Yang prioritasnya adalah pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik. Yang ketiga ada terbatasnya pilihan politik. Hal ini dilakukan untuk membatasi terciptanya ideologi baru. Yang keempat ada pengadaan penataran P4 atau pedoman penghayatan dan pendalaman Pancasila. Hal ini ditetapkan dalam ketetapan MPR nomor 2 MPRS 1978 yang digunakan untuk penuntun kehidupan masyarakat. Yang terakhir ada dui fungsi ABRI. Hal ini berarti ABRI memiliki dua fungsi, yaitu sebagai kekuatan militer Indonesia dan sebagai pengatur negara dan pemegang kekuasaan. Selanjutnya ada landasan perjuangan, yaitu landasan ideal adalah Pancasila. Ada landasan konstitusional adalah UUD 1945. Yang terakhir ada landasan operasional, yaitu ketetapan MPRS atau MPR. Selanjutnya, hal-hal yang diperjuangkan dalam Orde Baru. Yang pertama, sikap mental yang positif untuk menghentikan segala penyimpangan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yang kedua, masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual melalui pembangunan. Yang ketiga, sikap mental mengabdi kepada kepentingan rakyat serta melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari Super Semar. Super Semar yaitu Surat Perintah 11 Maret merupakan surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966.
Super Semar memiliki isi tentang perintah yang memberikan instruksi kepada Letnan Jenderal Soeharto yang saat itu menduduki jabatan Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban yang dianggap tindakan tidak perlu. Yang kedua yaitu tujuan dibuatnya Super Semar. Tujuan dari pengambilan tindakan tersebut adalah untuk mengantisipasi terjadinya situasi keamanan pada saat itu. Super Semar menjadikan kekuasaan Presiden Soekarno yang menjadi lemah karena strategi yang diambil oleh Letnan Jenderal Soeharto pada saat itu, di mana Soekarno memiliki kekuasaan yang semakin terkikis. Yang ketiga yaitu ada isi dari Super Semar. Pertama, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah dan jalannya revolusi. Kedua yaitu mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah terhadap panglima angkatan lain. Yang ketiga, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan dalam tugas dan tanggung jawab seperti tersebut di atas. Selanjutnya yaitu tindak lanjut Super Semar. Pada tanggal 12 Maret 1966 dikeluarkan keputusan berisi tentang pembubaran larangan PKI dan ormas-ormasnya. Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 1966 yaitu Super Semar mengamankan 15 orang menteri yang dinilai tersangkut dalam gerakan G30S PKI. Yang ketiga yaitu pada tanggal 27 Maret 1966 pengemban Super Semar membentuk Kabinet Dwikora yang disempurnakan untuk menjalankan pemerintahan. Selanjutnya membersihkan lembaga legislatif dimulai dari tokoh-tokoh pemerintahan MPRS dan DPR GR yang diduga terlibat dalam gerakan G30S PKI. Yang terakhir, memisahkan jabatan pimpinan DPR GR dengan jabatan eksekutifnya sehingga pimpinan DPR GR tidak lagi diberi kedudukan sebagai menteri. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai dampak dari Super Semar. Pertama yaitu hancurnya komunisme. Salah satu dampak positif dari adanya Super Semar adalah hancurnya komunisme yang ada di Indonesia. Super Semar mampu memberantas semua anggota PKI yang ada di Indonesia kala itu. Yang kedua yaitu hilangnya pengaruh Blok Timur. Pada saat era Presiden Soekarno atau Orde Lama, politik luar negeri Indonesia memang lebih cenderung kepada Blok Timur. Dengan adanya Super Semar, keberadaan PKI yang mulai dibubarkan serta semua pentolannya juga termasuk dimusnahkan. Dengan begitu, tangan dari Blok Timur juga di Indonesia hilang. Hal ini menjadikan Indonesia bisa terlepas dari adanya pengaruh Blok Timur. Yang terakhir yaitu Indonesia lebih condong ke Blok Barat. Kedudukan Soeharto saat itu semakin menguat sehingga menjadikan Indonesia pada awalnya condong ke Blok Timur berpindah kepada arah Blok Barat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan luar negeri Indonesia yang memberikan dukungan akan Amerika dan normalisasi hubungan luar negeri dengan Malaysia. Program pemerintahan Orde Baru. Pertama, dalam sektor pertanian, pada saat Orde Baru, pemerintah memfokuskan swasembada yang untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Selanjutnya, ada sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia saat Orde Baru diawali dengan adanya pemerintah yang sentralis dan otoriter di bawah kekuasaan Presiden Soeharto. Selanjutnya dalam sektor kesejahteraan pada masa Orde Baru terjadi pertumbuhan yang signifikan dan kemajuan penduduk. Pemerintah meluncurkan program PKH atau program Keluarga Harapan dan KKS Kartu Keluarga Sejahtera. Selanjutnya dalam perubahan struktur ekonomi pada masa Orde Baru, pemerintah berfokus pada pembangunan industri berat. Hal ini ditunjukkan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan struktur ekonomi ini juga menimbulkan beberapa dampak negatif. Salah satunya urbanisasi, kesenjangan antara desa dan kota, dan kerusakan lingkungan. Jadi walaupun ada perkembangan ekonomi yang signifikan, perubahan ini tidak selalu tanpa konsekuensi. Repalita yaitu rencana program 5 tahun. Repalita 1 yaitu pada tahun 1969 sampai 1974. Tujuan Repalita periode ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kedua, tahun 1974 sampai 1979 yaitu meningkatkan produksi industri.
Ada juga Repelita, yaitu rencana program 5 tahun. Repelita 1 yaitu tahun 1969 sampai 1974, yaitu tujuan utamanya untuk menaikkan taraf hidup masyarakat pada bidang pangan, sandang, papan, kesejahteraan masyarakat, perluasan lapangan kerja. Repelita kedua yaitu tahun 1974 sampai 1979, yaitu untuk di sini banyak peningkatan produksi di bagian industri dan juga ada program transmigrasi agar target yang ingin dicapai dapat mencangkup seluruh pelosok-pelosok di Indonesia. Selanjutnya, Repelita ketiga yaitu tahun 1979 sampai 1984 menekankan program kerja di bagian ekspor, di mana banyak membutuhkan tenaga kerja. Dan pada periode ini juga terjadi swasembada beras yang pada saat itu produksi beras nasional mencapai 25,8 juta ton dan mendapatkan penghargaan dari FAO dan PBB. Kemudian Repelita keempat yaitu tahun 1984 sampai 1989. Di sini Presiden Soeharto membuat kebijakan untuk mengatur standar mesin sendiri yang disebut dengan SII atau Standar Industri Indonesia. Repelita kelima yaitu tahun 1989 sampai 1994. Akhirnya setelah melaksanakan Repelita sampai 5 kali, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat mencapai 6,8%. Selanjutnya Repelita ke-6 tahun 1994 sampai tidak selesai. Di sini programnya menekankan untuk meningkatkan sumber daya manusia, namun terhenti karena krisis moneter dan itu menjadi berakhirnya masa Orde Baru. Satu, krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Krisis ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat, spekulasi di pasar saham, dan masuknya dana luar negeri berjangka pendek yang berlebihan. 2. Melemahnya nilai rupiah. Melemahnya nilai rupiah menyebabkan sektor ekonomi perbankan dan berdampak pada ekonomi masyarakat. 3. Krisis keuangan dan pengangguran. Lemahnya sistem perbankan, besarnya hutang luar negeri, dan melemahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan kenaikan harga barang, hengkangnya investor asing, dan banyaknya perusahaan yang bangkrut. Hal itu mengakibatkan jumlah pengangguran yang tinggi. 4. Krisis pangan. Kelebihan ketahanan pangan nasional tidak menjamin ketahanan pangan individu dan rumah tangga. Harga pangan, daya beli, dan tingkat kemiskinan berkontribusi pada meningkatnya kasus rawan pangan dan kurangnya gizi. 5. Krisis kepercayaan dan protes masyarakat. Krisis ekonomi dan sosial ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat berkurang terhadap pemerintah. Demonstrasi mahasiswa, aksi unjuk rasa LSM, pemogokan, dan huru-hara semakin meningkat. Tragedi tersebut terjadi pada tanggal 14 sampai 13 Mei 1998, menunjukkan eskalasi krisis hingga mencapai krisis kemanusiaan. 6. Pengunduran diri Soeharto. Akumulasi peristiwa krisis ekonomi, sosial, dan kemanusiaan mengakibatkan Presiden Soeharto mundur. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, menyatakan pengunduran diri berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan menyerahkan jabatan kepada Wakil Presiden yaitu Profesor Haji Bazaruddin Yusuf Habibie. Pengunduran diri Soeharto menandai berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia. Kelebihan pada masa Orde Baru. Yang pertama, adanya kerjasama ekonomi dalam bidang pendataan.
Yang kedua, suksesnya pembangunan 5 tahun atau Repelita. Yang ketiga, pada tahun 1966 terjadi peningkatan gross domestic product per kapita di Indonesia mulai dari 70 dolar Amerika hingga 100 dolar Amerika. Selanjutnya, peningkatan terhadap masyarakat Indonesia yang bisa membaca dan menulis. Selanjutnya, adanya peningkatan terhadap stabilitas maupun keamanan di Indonesia. Selanjutnya, ada penurunan angka pengangguran di Indonesia. Yang terakhir, suksesnya program keluarga berencana atau KB yang belum pernah diadakan di Indonesia. Saya akan menjelaskan kekurangan masa Orde Baru. Yang pertama yaitu pembangunan hanya terjadi di pusat saja. Yang kedua, pembangunan tidak merata. Yang ketiga, adanya kekuasaan yang terus berkelanjutan. Yang keempat, adanya kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Yang kelima, adanya pengekangan terhadap kebebasan pers berpendapat. Yang keenam, terdapat begitu banyak pelanggaran hak asasi manusia yang berangkat dari persepsi bahwa kekerasan adalah solusi dari setiap permasalahan.